Ini Habib Lutfi bin Yahya itu tidak layak menjadi mursyid, menjadi wali, apalagi menjadi kutub, menjadi ketua sufi dunia. Itu nggak layak sama sekali. Karena sesuai dengan syarat sahnya mursyid ini loh. Seorang sufi memiliki ambisi ya, yang bersifat duniawi, itu nggak pantas menjadi mursyid, itu nggak pantas. Oleh sebab itu, kami menganjurkan kalau memang Jatma Aswaja ini tetap mau bertahan, jangan memakai nama itu. Ini mirip, identik dengan Jatman NU. Pakailah Torekoh Lutfiyah, itu aja. Torekoh Lutfiyah Al-Alawiyah Al-Pekalonganiyah, itu saja. Nggak perlu mendirikan nama dengan mirip nama Jatman. Nah, ini nanti bagi orang awam, lah sekelas sufi sedunia saja ya bisa dibohongi kok. Apalagi saya jenengan. Semua kan tergantung uang kekuatannya. Kalau uangnya banyak ya bisa mengumpulkan. Tidak hanya sufi sedunia. Ya, kasihan sebenarnya wis tuwa. Nggak perlu murko, itu aja nasihat kami. Ya ini karena di kiri kanan depan belakangnya masih ada pendukung fanatiknya. Kalau nggak ada ya nggak laku lah nantinya itu. Jadi semisal Kang Mas Faisal Zaini ikut-ikut mendukung itu memalukan sebenarnya. Memalukan pelatih. Dulu kan beliau aktif ya di NU ya. Sampai dukung-dukung kayak gitu kan ya memalukan. Kawan-kawan dari Jatman sowan sekaligus secara resmi bersama dengan Kiai Haji Ali Askur Musa untuk minta perlindungan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa yang asli resmi Badan Otonom Nahdlatul Ulama itu adalah Jatman, bukan Patman atau Jatma Aswaja. Ini patut kita dukung bersama demi untuk kemaslahatan hidup beragama, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kami sudah sertakan di bawah video kita di flipsbooks.heizin.com tentang ini Bunga Rampai Muktamar NU. Ini ada beberapa buku yang dirangkum dalam satu jilid buku ini. Yakni ada sejarah NU juga, ya. Ada sejarah didirikannya Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah juga. Ada semuanya, bahkan siapa saja pendiri NU sebagai organisasi utama yang menaunginya. Siapa pula yang mendirikan organisasi Banomnya yang khusus tentang Jatmannya ini. Ini ada semua di sini. Jadi nggak ada Habibnya. Nanti kalau ada susupan, ada kudeta ya dari leluhurnya bin Yahya ya. Nanti ya akan ada Hashim bin Yahya, mbahnya LBY-nya itu. Nggak ada, nggak benar itu. Benar. Begitu juga susunan pengurus Nahdlatul Ulama yang pertama juga. Di sini jelas ada catatannya ya. Siapa saja yang melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama. Sudah dituliskan secara mendetail ya tentang kepemimpinan ya, sejarah berdirinya seperti apa. Nanti panjenengan pelajari sendiri. Tidak ada Habibnya sama sekali, tidak ada Habibnya. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama karena kita ini seiring dengan perkembangan waktu banyak lupanya, banyak yang lupa. Generasi kita itu juga banyak yang lupa, sehingga perlu untuk mengingatkannya kembali. Tidak ada Habibnya, nggak ada Habibnya. Terus yang paling penting adalah halaman 46, kepemimpinan. Di siapakah yang pernah memimpin thariqah tersebut? Jawab, yang pernah memimpin thariqah tersebut banyak, antara lain Wali Songo. Wali Songo itu berthariqah. Metode atau manhaj untuk usul ilallah itu thariqah. Kalau boleh
saya analogikan itu dengan begini, kalau tidak pernah tawaf, tidak boleh menjadi mutawif. Tidak pernah berhaji kok menjadi pembimbing ibadah haji, itu bagaimana? Terus dia ngajak-ngajak orang. Ya orang ini akan tersesat. Ya ini sama seperti tarekat. Orang yang tidak mengerti definisi dari tarekat, kok menjadi mursyid tarekat, itu ya tersesat. Apalagi ya tarekat yang tidak boleh di oplos, itu tarekat Tijaniyah. Mohon maaf. Lah, Habib Lutfi bin Yahya, mohon maaf, Kang Mas LBY, itu tarekatnya ya dioplos-oplos. Yo Tijaniyah, yo Alawiyah, Alawiyin, macam-macam, ya, macam-macam. Ada kitab Jawahirul Ma'ani, wa Bulughul Amani, bahwa Habib Lutfi itu berbaiat tarekat Tijaniyah, ya. Terus dia membaiatkan tarekat yang lain pula. Jadi dia itu nyabang. Ini dapat diakses melalui informasi Jatman, ya. Dulu dioplos dengan Syadziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah nggak bisa. Walaupun Tijaniyah itu juga muktabarut, tetapi tidak bisa digabungkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Bahwa ada tarekat-tarekat khusus. Nanti akan kita upas ya pada selain tema malam hari ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Habib Lutfi itu sudah merusak kekhususan Tijaniyah. Kalau sudah seperti itu, maka Habib Lutfi itu tidak pantas menjadi mursyid atau wali. Karena sesuai dengan syarat sahnya mursyid ini loh. Syarat menjadi mursyid atau pemimpin Torekoh itu seperti apa? Selain yang tercantum dalam kitab-kitab Torekoh, ya itu. Syarat yang paling utama dan pertama adalah takwa Allah. Takwa Allah. Itu takut kepada Allah. Bukan takut karena diawasi selain Allah. Nah, ini kunci utama. Torekoh itu masuk dalam ranah ihsan atau tasawuf hakikat makrifat ini loh. Tarekat, hakikat, makrifat ini masuk dalam ranah sufiyah atau ihsan. Islam, iman, dan ihsan ini. Nah, kalau masih ada yang fanatik ya dengan tokoh ketokohannya beliau Habib Lutfi bin Yahya, ya silahkan, itu hak pribadi orang per orang. Tidak ada pemaksaan. Tetapi sebagai penganjur agama ya harus menjelaskan kepada umat secara keseluruhan bahwa beliau Habib Lutfi bin Yahya itu tidak layak menjadi mursyid, menjadi wali, apalagi menjadi kutub, menjadi ketua sufi dunia, itu nggak layak sama sekali. Tidak sesuai dengan ADART Jatman sendiri. Jadi khusus dalam hal Torekoh Tijaniyah ini saja loh. Jadi Torekoh Tijaniyah itu tidak boleh ya digabungkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Nanti akan kami intisarul ilmi kan kepada panjenengan semua tentang kitab Jawahirul Ma'ani ini. Ada 455 halaman. Kalau kita lihat sepak terjang beliaunya ini nggak pantas gitu lah. Seorang sufi memiliki ambisi ya yang bersifat duniawi itu nggak pantas menjadi mursyid, itu nggak pantas. Oleh sebab itu kami menganjurkan kalau memang Jatma Aswaja ini tetap mau bertahan, jangan memakai nama itu. Ini mirip, identik dengan Jatman NU. Pakailah Torekoh Lutfiyah, itu aja. Hati Torekoh Lutfiyah Al-Alawiyah Al-Pekalonganiyah, itu saja. Nggak perlu mendirikan nama dengan mirip nama Jatman. Nah, ini nanti bagi orang awam ya atau yang fanatik dengan beliaunya ya akan tetap semakin hulu berlebihan dalam mengkultuskannya. Pertama kali tadi syaratnya adalah takwa Allah dan alamah. Alamah itu di atas alim. Di atas alim. Alim itu mengerti. Alamah itu sangat mengerti tentang ulumis syariah, ilmu-ilmu syara. Ya, ilmu-ilmu syara ya secara lengkap ya tafsir,
ya hadis, ya. Begitu juga kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak hanya keagamaan saja. Kalau sekarang harus dilengkapi dengan ilmu sains dan teknologi. Tidak hanya masalah ekonomi saja. Ya harus alim alama. Nggak boleh membaca ayat kursi pontal-pontal ya. Jadi mursyid itu nanti guru kencing berdiri, murid kencing ya tambah berlari. Ya. Luwih nemen ya. Apalagi ketika dites untuk membaca kitab yang tidak berharokat, ya, berbahasa Arab tidak bisa. Nah, terus bagaimana bisa diangkat menjadi mursyid sebuah thariqah yang ada? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nanti para pemirsa dan pendengar semua bisa mencocokkannya. Apakah pemimpin pucuk pimpinan mursyid dari Jatma Aswaja ini sesuai dengan syarat Allamah bi Ulumis Syar'iyyah, halaman 46, buku khusus tentang Jatman, Jamiyah Al-Thariqah Al-Mutabarrah An-Nadiyah. Tapi buku yang kedua. Terus yang ketiga adalah amilun biha, mengamalkan. Tahu kalau berdusta itu haram, ya jangan diamalkan. Berbohong, menipu, culas itu haram, ya jangan dilakukan. Amilun biha, selain allamah bi ulumis syar'iyyah, harus amilun biha, mengamalkan ilmu-ilmu itu. Iso ujar, ya iso ngelakoni. Jadi tidak gampang menjadi mursyid yang membeat murid atau saliknya. Itu enggak semua orang bisa. Gitu. Jadi amilun biha yang ketiga. Yang keempat, telah tamat dari tarbiyah thariqiyah dan menjalankannya. Ya ini. Selain dari 3 syarat tersebut, yang keempat harus sudah futuh, tamat, selesai. Jadi tidak ada kecenderungan untuk mengatur negara secara berlebihan, ingin mencaploknya, ya ingin mengekangnya atau ingin mengangkanginya. Lah itu tidak boleh. Nggak boleh, karena sifatnya universal thariqah itu. Tidak boleh digabungkan dengan politik. Apalagi untuk merestui jadi atau tidaknya seorang presiden, seorang gubernur, apalagi pengangkatan Panglima TNI, mutasi polisi, jabatan TNI, AD, AU, AL. Lah ini nggak boleh. Nggak boleh, seorang mursyid itu tidak boleh seperti itu. Kalau hanya merestui, mendoakan itu nggak masalah. Tapi sampai masuk ke dalam trik-intrik politik, ya itu tidak boleh. Ya, harus tamat dari tarbiyah thariqiyah. Seorang mursyid itu persyaratannya sangat-sangat jelimet. Di antara tidak boleh joget-joget, tidak boleh main musik. Loh, Habib Lutfi itu main musik ya, dan joget-joget ya. Oh, batal itu. Batal itu. Batal kemursidannya maksudnya. Tidak bisa untuk menuntun salik. Salik itu orang yang menekuni, ngambah dalan menuju Allah. Man salaka thariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqon ilal jannah. Itu yang menuntun mursyidnya ini. Kalau mursyidnya ini nggak mampu memberikan pencerahan, ya bagaimana bisa membawa salik muridnya menuju ke pencerahan? Ya nggak bisa. Usulnya bukan ilallah, ya usul ila ghairillah. Telah tamat dari tarbiyah. Nomor 5, memakai sifat mahmudat, ya terpuji, harus sifat terpuji. Terus sifat munjiat, ya bisa menyelamatkan diri dan orang lainnya, pengayom, dan sifat makarimil akhlaknya mulia. Ya jangan hanya acting saja seperti main sandiwara, nggak boleh. Serta menjauhi dan meninggalkan sifat mazmumat. Sifat mazmumat itu banyak sekali nanti penjabarannya, ya sama seperti merubah-rubah sejarah, mengarang buku yang tidak sesuai dengan data aslinya, ya data referensinya, data faktanya. Nah, itu termasuk sifat yang tidak mahmudat tapi mazmumat, dan harus dijauhi itu. Ya, apalagi melindungi
satu organ yang mencari-cari makam-makam wali ya di setiap daerah di Indonesia ini, lalu dikeramatkan, dikultuskan, dijadikan sebagai bahan penyesatan kalau menurut saya, bukan bahan untuk perenungan supaya orang litudakiril akhirah, tidak, tetapi justru untuk menyesatkan dari jalan Allah. Lah ini kan tidak sesuai. Ini syarat utama kok, sifat mazmumat dan sifat muhlikat, merusak sejarah, ya, merusak tatanan, ya, yang sudah dibuku dan bakukan. Tidak boleh, okay? Fawahish ma zahara minha wa ma batan, baik lahir sampai batinnya, lahiriah batiniahnya, jiwa dan raganya. Nah, ini namanya mursyid, persyaratan mursyid, kepemimpinan mursyid, ya. Dan ini insya Allah pernah diberikan contoh, ya tidak ada manusia yang sempurna, tidak memiliki sifat maksum. Sama, manusia itu bukan nabi, tetapi berusaha untuk menjadi pewaris nabi, ya, semaksimalnya sesuai dengan alamahnya ini. Pentingnya menjalankan syarat-syarat takwa Allah amilun biha itu harus alamah, ilmunya, ilmu, menguasai materi yang akan dijalankannya, diterapkannya. Jadi dulu ini pernah dijadikan catatan baku oleh Syekh Abdul Karim Banten yang mungkin di Mekah, ya, Syekh Ibrahim Berumbung Meranggen, Syekh Abdul Hadi Girikusumo Meranggen, Syekh Abdul Rahman Suburan Meranggen, Syekh Hasan Anwar Kuaron Gubuk Purwodadi, ya. Ini pernah Kuaron Gubuk Purwodadi, Syekh Abdul Qadir Jepara, Syekh Zarkasi Berjan Purworejo, lah ini. Berjan, nggih, salam, nggih. Terus yang dari Banyumas itu juga ada Syekh Raden Rifai Sukaraja Banyumas, Syekh Ahmad Ngadirejo Klaten, Syekh Khalil Jombang, Syekh Abdul Latif Cibeber Cilegon, Syekh Mansur Popongan Solo, Syekh Khurmen Jember, Syekh Darhal Watu Congol Magelang, Syekh Bahguru Kiai Asy'ari Kalimu Kendal, Syekh Abdul Jalil Buntet Cirebon dan lain sebagainya. Semuanya menjalankan, nggih, persyaratan kepemimpinan dalam tarekah-tarekah ini. Takwa Allah, alamah bi ulumis syar'iyah, amilun biha, terus tamah dalam tarbiyah torikiyah dan menjalankannya, memakai sifat mahmudat, sifat munjiat dan sifat makarimil akhlak, menjauhi sifat yang mazmumat, muhlikat, fawahish, ya fawahishat, yang merusak, ya, ma zahara minha wa ma batan, luar dan dalamnya, utuh, ya, lahir dan batinnya. Nah, ini penting sekali untuk dipahami orang yang akan memasuki tarekah-tarekah ini. Jadi tidak gampang mencari seorang mursyid, itu tidak gampang. Jangan semua orang yang sepiku melalui syuhrah wal istifadah yang dibangun lama, diyakini, ya, dipromosikan, ya, di endorse, ya, di branding semua langsung, wah itu hebatku toreko sufis dunia. Nggak bisa seperti itu. Dan semua orang bisa memiliki kesempatan untuk disesatkan oleh mursyid palsu. Semua orang. Bahkan saya pun bisa disesatkan oleh mursyid palsu itu. Tidak hanya profesor, doktor, ya, yang bergelar apapun, ya. Lah sekelas sufi sedunia saja ya bisa dibohongi kok. Apalagi saya jenengan. Semua kan tergantung uang kekuatannya. Kalau uangnya banyak ya bisa mengumpulkan. Tidak hanya sufi sedunia, ya sufi sedunia dan langit juga bisa dikumpulkan kalau banyak duitnya itu. Jadi ini yang penting, ya. Oleh sebab itu pilihlah, masuklah tarekah yang benar-benar sudah mutabaroh an-nahdiyah, yang sekarang dinaungi oleh Jatman itu, Jamiyah Ahli Tarekah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Di sini juga diterangkan, sudah ada lambangnya itu apa, semua bentuknya seperti itu. Nanti jangan bandingkan sendiri dengan, ya, dengan logonya Jatma Aswaja. Nah, ini ya ada tali-talinya itu nanti, ya itu tadi.
nanti lama-kelamaan kalau kita nggak bersuara, ya NO diam saja, ya yang lebih berkuasa itu ya Jatma Aswaja. Dicaplok NO semua nanti. Ini penting, ya. Mustasyar, Suriyah, Akwan, PBNU, Tanfidiyah bersuara, gitu loh. Bersuara. Kenapa nggak bersuara ya? Karena mungkin belum punya bukunya ini. Sekarang ini kami sebarkan ke panjenengan semua buku ini. Buku ini jenengan mutolaah, pelajari, pahami, dan teliti bersama. Terus torekoh-torekoh itu ada 45 itu torekoh apa saja. Nanti jenengan cari di sini. Nama-namanya apa saja torekoh itu yang benar-benar muktabaroh. Ya. Kalau yang lainnya 45 ini apakah juga muktabaroh? Ya bisa juga. Muktabaroh. Misalkan As-Siddiqiyah yang di Peloso, Jombang itu kan nggak masuk di sini. Tapi menurut Jamiah Tarekat Siddiqiyah ya muktabaroh. Oleh sebab itu untuk saat ini ya sebenarnya torekoh itu bisa difahami dengan pemahaman yang lebih praktis. Toh kalau memang kembali kepada aturan awal, setelan awal, ya tetaplah kembali kepada jatman saja. Itu lebih aman. Itu. Kalau nanti masuk ke jatma, tidak ada jaminan keamanannya. Aman dari apa ya? Dari penyesatan. Ya, tidak wusul ke tujuan, tapi malah justru sampai kesasar kemana-mana. Yang sudah kami analogikan seperti saya membuka lowongan diri untuk menjadi mutawif, padahal saya tidak pernah tawaf mengelilingi Baitullah. Saya tidak pernah berhaji kok menjadi pelaksana badal haji, yo nggak bisa. Jadi ini yang penting ya. Nanti panjenengan baca-baca sendiri, tidak perlu modal ilmu nahwu sorob karena tulisannya ada tulisan Latin ya. Jadi bisa difahami oleh semua anak bangsa ini, seluruh anak bangsa ini. Jadi ada istilah-istilah dalam torekoh itu. Kalau misalkan dalam hal ekonomi ya, misalkan ekonom kita siapa, misalkan Faisal Basri almarhum, misalkan torekohnya ya torekoh ekonomi ya. Misalkan Bapak Profesor Anhar Gonggong ya jadi torekoh sajariyah, sejarah tentang DNA Prof. Ari Kaim, misalkan Dr. Sugeng Sugiarto ya torekoh DNA nia ya. Itu sama. Intinya itu apakah mutabaroh? Bisa mutabaroh menurut kalangan mereka. Sama seperti keyakinan dalam setiap organisasi yang ada atau perguruan tinggi mana saja. Sama seperti semboyan tujuannya, motonya. Tergantung. Pondok-pondok pesantren semua juga begitu, mengakui bahwa pesantrennya adalah yang paling unggul. Ya. Itu untuk membangun kepercayaan dirinya itu. Jadi ada 45 nih jumlah dan nama torekoh Muktabaroh Nahdiyah, halaman 38. Nanti jangan buka bersama. Di antaranya ada Tijaniyah itu tadi, yakni torekoh Rumiyah, Rifaiyah, Sa'diyah, Bakriyah, Justiyah, Umariyah, Alawiyah. Alawiyah yang Alawiyah ini bukan Alawiyah Ba'alawi loh ya. Ba'alawi tidak masuk ya. Abbasiyah, Zainiyah, Dasukiyah, Akbariyah, Bayumiyah, Malamiyah, Waibiyah, Tijaniyah. Nah, ini Uwaisiyah, Uwais Al-Qarni. Idrisiyah, Samaniyah, Buhuriyah, Usyakiyah, Kubrowiyah. Lah Kubrowiyah ini termasuk tua di Nusantara. Maulawiyah, Jalwatiyah, Bayrumiyah, Ghazaliyah. Ya, misalkan kita nggak perlu ikut Thariqah Ghazaliyah, kita sudah mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, Al-Bidayah wan Nihayah. Ya berarti sudah otomatis mengikuti Thariqahnya Imam Ghazali. Kita tidak perlu mendirikan Thariqah Syafi'iyah. Yang penting kita sudah mengikuti metode yang dirangkum ya oleh Imam Syafi'i. Berarti otomatis mengikuti Thariqah Syafi'iyah. Terus berikutnya Jalwatiyah, Bayrumiyah, Ghazaliyah, Hamzawiyah, Haddadiyah. Lah ini Haddadiyah ini Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya ini masuk di sini tapi dulu masih belum tahu tentang seluk-beluk siapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu. Padahal beliau sendiri Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pernah mengatakan torekoh-torekoh selain torekoh Ba'alawi, Ali Abi Alawi itu semua
ya Syaitoniyah itu. Seperti yang kemarin kita bahas bersama. Oke. Jadi perlu di clearkan dengan klarifikasi sekaligus didukung literasi, referensi Thariqah yang Ali Ba'alawi itu seperti apa? Apakah Haddadiyah ini cabangnya Thariqah Ali Ba'alawi atau bagaimana? Matbuliyah, Sumbuliyah, Idrusiyah ini bisa, Al-Aidrus juga bisa. Tergantung. Usmaniyah, Syadziliyah, Sya'baniyah, Kalsaniyah, Qadiriyah, Satoriyah, Kolwatiyah, Baksasiyah, Suhrawardiyah, ya, Thariqah Ahmadiyah. Loh. Ini Thariqah Ahmadiyah apakah Ahmadiyah Kadian, ya, apa Tarikat Ahmadiyah Lahore, ya, ini bukan, ini Ahmadiyah sendiri dia. Isawiyah, Gurbiyah, Turuki Akabiril Aulia, Qadiriyah, Naksabandiyah, ya paling terkenal Qadiriyah, Naksabandiyah, ya. Biasanya Qadiriyah sendiri, Naksabandiyah sendiri bisa digabungkan. Khalidiyah, Naksabandiyah bisa digabungkan. Terus yang kelima, 45 adalah ahli mulazamatil Quran. Seorang hafidh-hafidh tidak perlu masuk thariqah, dia sudah dawamno, ya. Bukan dawam mu'alim, ngajar istiqomah, tapi dawam membaca atau qiraah, membaca Quran dan sunnah, ngajar ngaji terus. Kiai-kiai itu misalkan nggak masuk thariqah tertentu, tapi beliau istiqomah, mikirkan nasib ummah, itu ya termasuk thariqah yang ke-45 ini. Bahkan thariqah Ghazaliyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya, Malikiyah, Hanafiyah, ya, itu semua sudah dimiliki oleh para kiai-kiai itu. Wa dalalati qiraati wa ta'allimi fathil qaribi au kifayatil awam. Mau kitab Kifayatul Awam itu termasuk thariqah juga yang ke-45. Halawiyah. Ya termasuk thariqah halawiyah itu juga bisa. Jadi Gavin, apemiyah. Oh ya bisa. Ya, apemiyah karena dia suka mencari apem atau berdagang apem. Pak Lencai Bonjai, Rukadiyah, ya bisa juga Pak Lencai Bonjai. Ya. Thariqah itu kan metode, ya. Metode supaya merungkatkan satu jalan klan yang tidak lurus menuju ilahiyah, ya harus dinamakan thariqat rungkadiyah itu tadi. Jadi semuanya bisa kok. Pak Bambang Nuryanto ya bisa mendirikan thariqah sendiri. Pak Thariqah Bambang Nuryantoniyah ya bisa, karena menemukan metode merubah air laut menjadi bahan bakar misalkan. Ya Thariqah Bambang Nuryantoniyah bisa juga. Berita Nambur Wahidiyah, KMA, ya ika. Kang Sodikin, Thariqah Kibiniyah. Thariqah Muhibin itu ya nggak wusul ilallah itu. Itu mandek di tengah jalan, gitu. Gitu. Tukang buli, uyah, ya. Pokoknya ya itu nisbah pada satu tarekah metode. Penemu internet, kita semua termasuk pengikut ahli thariqah internetiyah. Ya sama, YouTubeiyah, ya, Instagramiyah, Facebookiyah dan lain sebagainya. Jadi tarekah itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan apakah benar-benar menghasilkan karya yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia hatta akhirah. Itu saja. Misalkan penemu Facebook misalkan, ya, itu ya berarti thariqahnya ya Facebookiyah, ya. Walaupun dia seorang Yahudi, ya, tapi orang Islam semua ya mengikuti. Ya, karena ada tarekah yang netral, tapi tidak termasuk Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Itu nih tarekah Mu'tabaroh ad-diniyah wa dunyawiyah, itu saja. Jadi beda. Nah, jadi Hambali duit kaliyah, okay. Nah, tarekah sekarang ini kan belum tentu orang yang ahli tarekah itu terus tidak berpolitik, ya. Boleh berpolitik, tapi tetap tujuan utamanya itu bermanfaat. Tapi kalau untuk serakah, nah itu nggak boleh. Pak Gendeng, yes, thariqah itu jalan bro, nggih jalan, metode ya. As-Segafiyah Pak Baca Allah juga bisa. Misalkan thariqah Al-Idrusiyah, Al-Attosiyah, Al-Haddadiyah, semua klan Ba'alawi itu memiliki wirid atau ratib sendiri-sendiri. Ya bisa juga ratib Al-Atos, ya diikuti, berarti pengikutnya ya tarekat Al-Atosiyah.
Haddadiyah itu tadi ada. Oleh sebab itu kita harus cerdas. Ya, kita harus mampu memilih dan memilah, ya. Mana yang tarekah husul ila syaitoniyah atau ila ilahiyah ilallahi ta'ala. Ila rahmatillah. Lah, wali songo itu juga semua mengikuti tarekah masing-masing, ya. Kubrawiyah, ya, Satoriyah, Sanusiyah, macam-macam tarekahnya. Intinya 45 nama tarekah ini ada di dalam kitab-kitab panduan mereka masing-masing. Ada Ar-Rasyahat, An-Nafahat, terus At-Tajiyah, Al-Khatimi, Al-Khitab, Al-Gunyah, Al-Manaqib, Bahjatul Asrar. Nanti dengan batas sendiri halaman 38. Nama-nama tarekah itu muktabaroh, sebab mustahil sanadnya tidak sampai Rasulullah. Jadi intinya jalan yang sampai itu atas tuntunan bimbingan dari Nabi kita. Jadi semua tarekah yang meninggalkan sunnah, ya itu berarti bukan muktabaroh. Bukan muktabaroh, karena nanti akan kesasar kemana-mana. Maghdub dan dol namanya itu nanti. Jadi semua ajaran pelaksananya diatur dalam kitabnya masing-masing. Begitu. Tarekah grafit bersanad pada Habib Wan Sekhan, ya bisa. Tarekot ODGJiyah, ya bisa. Bisa juga, ya semua tergantung lah. Pokoknya yang nanti bisa dirasakan seperti apa, ya. Jadi nanti jenengan kembangkan sendirilah. Intinya 45 ini mutabaroh. Ya, kalau yang lainnya ini bisa ada tambahan tergantung situasi dan kondisi, masalah atau mafsadahnya. Intinya kembalikan kepada darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Kalau membawa banyak kemaslahatan, ya berarti tarekah itu tarekah yang muktabaroh, walaupun tidak termasuk 45 nama yang diakui dalam rangkuman jatman pertama ini. Bisa ada tambahan sesuai dengan perkembangan zaman. Jatman jadi jatma, ini nanti akan mengkaburkan sejarah, Pak Putra Belambangan. Oleh sebab itu berhati-hati, jangan diikuti pengumuman walaupun didukung oleh mantan menteri sekalipun, mantan anggota DPR RI sekalipun, Kang Mas Faisal Zaini, ya, ini memalukan sebenarnya, memalukan. Kok masih ada kiai-kiai yang mengikuti itu loh, heran saya. Nanti tarekah Wahidin Kalim, Kang Lufid bin Yahya kata kibnya si ahli sufi kelas dunia. Ngapusi. Gak sesuai. Kelas sufi sedunia itu kalau mengerti, ya, seorang mursyid yang seperti ini nggak akan mengikuti acara terkemarin itu, ya, tahun 2019 itu, ya, nggak akan mengikuti. Karena apa? Ya, karya tulisnya, ya nggak harus karya tulis lah. Dilihat dari auranya itu aura sihriyah atau aura ilmiah itu yang seharusnya, ya, para tokoh sufi sedunia itu mampu, ya, menganalisis. Kan ada auranya masing-masing. Aura ini aura-aura jahatiyah atau baikiyah, kan ya bisa juga ini. Jadi begitu, tetap kembali ke jatman, jangan jatma aswaja. Jatman, jam'iyah ahli tarekah al-muktabaroh. N-nya itu an-nahdiyahnya itu Nahdlatul Ulama yang asli. Oleh sebab itu Selasa kemarin, ya, kawan-kawan dari Jatman, ya, NO sudah sowan ke Menteri Hukum untuk menegaskan, ya, memantapkan bahwa asli Banom NU yang resmi itu adalah Jatman, bukan lainnya, bukan Jatma, bukan Patma, ya, apalagi Jatma Aswaja, bukan. Itu kreasi, ya, seseorang, ya. Silahkan, ada undang-undang yang menaunginya, alias setiap warga negara itu berhak untuk berkumpul berserikat. Ya, ada hukum dan undang-undangnya, bisa. Tetapi ada hukum yang berhubungan dengan norma dan etika. Kalau namanya mirip, ya tidak boleh sebenarnya. Kayak, ya, itu tarekah lutfiyah aswaja, itu nggak apa-apa itu loh. Kalau tarekah jatman ini kan mendekati jatman, apalagi logonya itu ya ada mirip-miripnya itu. Kasihan sebenarnya, wis tuwa.
Nggak perlu murko, itu aja nasihat kami. Ya ini karena di kiri kanan depan belakangnya masih ada pendukung fanatiknya. Kalau nggak ada ya nggak laku lah nantinya itu. Jadi semisal Kang Mas Faisal Zaini ikut-ikut mendukung itu memalukan sebenarnya. Memalukan pelatih. Dulu kan beliau aktif ya di NU ya. Sampai dukung-dukung kayak gitu kan ya, memalukan. Ini harus diingatkan ya oleh PBNU ini. Kalau tidak nanti akan memprovokasi Nahdliyin untuk kembali mengikuti pimpinan sufi sedunia ini. Nah, ini bahaya, berbahaya. Dengan begitu sudah jelas siapa itu Habib Lutfi bin Yahya. Apa nggak tahu, nggak lihat ketua PBNU sama sekjennya, Bapak Saifullah Yusuf. Dan apa tindakan pengurus PBNU-nya? Sunjai masih husnudon. Husnudon itu kalau sudah ada dalil yang lebih kuat ya maka husnudon itu batal dengan sendirinya. Gitu loh. Husnudon itu kalau belum tahu. Dulu kitab-kitab nasab dan sejarah tidak terbuka seperti sekarang ini, zamannya beda. Pada zaman Wali Songo, pada zaman Ulomo, pada zaman Nahdlatul Ulama berdiri, ya belum ada kitab-kitab seperti ini masuk ke Indonesia. Nek namanya saja iya ada. Al-Jauharus Syafaf, Buya Hamka mengenalnya namanya, tapi beliau tidak memiliki kitabnya. Seandainya Buya Hamka memiliki kitab Al-Jauharus Syafaf dan mau meneliti, mempelajari, memahami, memutolaahnya, pasti beliau akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang oh ini khurafat ini. Bukan kitab ini. Pasti akan menyimpulkan seperti ini. Seperti apa yang kami sampaikan ini. Gitu. Nggih. Waalaikumsalam. Mbah Lutfi ini sedang meneruskan cita-cita kakeknya, merusak negara ini dengan menghalalkan segala cara. Nggih, dulu pada mulai tahun 1880-an itu penguasa kapiten Arab daerah Pekalongan sana itu dari marga bin Yahya. Berturut-turut sampai 1907, 1937 itu dari bin Yahya semua. Dari klan bin Yahya. Jadi sejarah terulang. Sejarah mengulang ya, memori masa lalunya. Sehingga sekarang ini marga bin Yahya juga ingin menguasai Pekalongan dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Mohon maaf, ini tidak menyebar kebencian, tapi menyadarkan. Ya, menyadarkan. Kesimpulannya adalah bahwa Jatma Aswaja ya itu bagian dari propaganda untuk memecah belah umat Islam Indonesia yang bertarekat khususnya dari Nahdlatul Ulama. Ya, saran saya ikutilah Jatman saja. Karena Jatman ini sudah didirikan sejak lama. Kalau Jatma Aswaja ini kalau mau ada yang mengikuti silakan saja, tapi saya menyarankan tidaklah. Ya, apakah yang kamu cari wahai kawan-kawan muhibin kiai-kiai semua? Apa yang kalian cari? Syarat sahnya mursyid, pemimpin sebuah tarekat, metode usul ilahiyat ilallah itu seperti apa sudah kami sampaikan dalam Bunga Rampai Muktamar yang ke-27 di Asembako Situbondo. Ini jenengan baca di haizin.com yang kami sertakan di bawah video kita. Ini tahun 1984 dibukukan buku ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurang sopanan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan, kami manusia biasa yang tidak terlepas dari salah dan dosa. Wal afu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.